Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan jelaskan tentang bisnis plan Pangsit Paradise. Tapi sebelum mulai presentasi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Delia Sri, ada Gita Pramesya, ada saya Denanda Livia, ada Sri Syahrani, dan ada Reza Novani. Baik, langsung saja untuk mulai presentasinya, saya serahkan ke Delia. Perusahaan dan manajemen. Pangsit Paradise adalah sebuah restoran yang menghususkan diri dalam menyajikan hidangan pangsit dengan konsep pelayanan yang cepat dan praktis. Adapun misi dari usaha Pangsit Paradise ini adalah menjadi restoran pangsit terdepan yang dikenal dengan hidangan olahan pangsit yang berkualitas, pelayanan cepat, dan memberikan experience yang menarik bagi customer. Next. Yang ketiga ada pelayanan. Kami memilih bahan baku berkualitas yang segar dan bebas dari bahan pengawet untuk memastikan rasa dan kebersihan produk tetap terjaga untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Adapun target pasarnya, yang pertama itu jenis kelamin laki-laki dan perempuan, umur dari umur 10 sampai 50 tahun, kegiatannya pekerja, anak-anak, sekolahan, mahasiswa, ibu rumah tangga. Yang keempat, menyukai rasa pedas, tidak alergi daging atau ayam. Yang kelima, suka jajan dan mencoba makanan baru. Next. Adapun keunggulan Pangsit Paradise ini adalah keunggulannya bersaing, memiliki cita rasa yang unik, pelayanan yang ramah, memiliki beberapa variasi menu yang berbeda dengan pesaing lain, menawarkan harga yang terjangkau dan porsi yang memuaskan. Yang keenam adalah rencana finansialnya. Kami membutuhkan modal awal sebesar 4 juta untuk memulai usaha pangsit ini. Next. Adapun latar belakang dari Pangsit Paradise ini adalah memiliki kecintaan dan passion yang terhadap kuliner makanan pedas, khususnya pangsit kuah. Kami ingin menghadirkan pangsit kuah pedas dengan cita rasa yang unik dan berbeda dari pesaing. Kami akan mengkombinasikan resep tradisional dengan sentuhan modern, serta menyediakan variasi isian pangsit dan kuah yang menarik dan inovatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini ada profil usaha dari Pangsit Paradise. Pangsit Paradise ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner, khususnya penyediaan pangsit kuah pedas. Kami di sini menawarkan pangsit kuah dengan cita rasa yang unik dengan isian daging yang dilengkapi topping sayuran yang segar, renyah, dan chili oil yang melimpah. Tujuan utama adalah memberikan pengalaman makan pangsit kuah pedas yang lezat, berkualitas, dan nyaman bagi pelanggan. Untuk visinya sendiri, menjadi restoran pangsit pedas yang terdepan yang dikenal dengan hidangan pangsit yang berkualitas tinggi, pelayanan yang cepat, dan pengalaman yang nyaman bagi pelanggan. Adapun misinya, yang pertama, menyajikan hidangan pangsit kuah dengan cita rasa yang lezat, memberikan pelayanan yang ramah pada pelanggan. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan pemasok dan mitra bisnis. Lalu yang keempat, berkontribusi positif bagi masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan dan membantu perekonomian setempat. Di sini ada struktur organisasi dari Pangsit Paradise. Yang pertama di sini ada Delia Sriwahyuni sebagai CEO, lalu ada Denanda Livia Fasya sebagai HR Manager, lalu ada Reza Novani sebagai Manajer Keuangan, ada Gita Pramesya sebagai Manajer Marketing, dan Sri Syahrani sebagai Manajer Produksi.
Lalu di sini ada aspek pasar. Ya, aspek pasar di sini ada segmentasi pasar. Yang pertama ada kelompok usia, ini dewasa muda, profesional sibuk, dan keluarga. Untuk gaya hidupnya, di sini menargetkan pelanggan yang memiliki gaya hidup yang sibuk, mencari makanan yang cepat dan praktis. Untuk lokasi geografisnya, kami memilih Jalan HS Ronggoluluyo untuk lokasi yang strategis karena potensi pasar yang tinggi dan dekat area kampus, serta pusat perbelanjaan dan juga kawasan padat penduduk. Untuk tingkat persaingannya, di sini menekankan pada kecepatan pelayanan, kualitas bahan yang premium, dan konsistensi rasa sebagai faktor diferensiasi yang membuat Pangsit Paradise menonjol di antara pesaing lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, aspek sumber daya manusia. Mempekerjakan karyawan yang berkualitas, terampil, dan berpengalaman dalam usaha Pangsit Paradise. Selain itu, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Next. Strategi pemasaran. Yang pertama itu ada branding. Membangun citra merek yang kuat dengan fokus pada kecepatan, kualitas, dan kemudahan dalam menikmati pangsit. Yang kedua, promosi. Menggunakan media sosial, situs web, dan pemasaran digital lainnya, serta menawarkan promo dan diskon khusus untuk menarik minat customer. Selanjutnya, yang ketiga, kemitraan. Membangun kemitraan dengan perusahaan atau komunitas lokal untuk mendapatkan kerjasama dalam promosi bersama atau penyediaan layanan catering. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk aspek produksi bahan baku, yang pertama itu terdiri dari kulit pangsit yang terbuat dari tepung terigu, air, telur, dan sedikit minyak. Lalu untuk isiannya bisa daging ayam, udang, dan jamur. Dan untuk toppingnya itu kita memakai sayuran yang terdiri dari daun bawang, sawi, atau kubis. Dan untuk bumbunya sendiri yaitu bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, dan penyedap rasa. Next. Kualitas dan supplier. Kualitas, kami memilih bahan baku berkualitas tinggi yang segar dan bebas dari pengawet untuk memastikan rasa dan kebersihan produk yang dihasilkan. Dan untuk pemasoknya, kami menjalin kerjasama dengan supplier terpercaya yang dapat menyediakan bahan baku secara konsisten. Next. Proses produksi yang pertama adalah persiapan. Menyiapkan bahan baku termasuk adonan kulit pangsit, isian, dan bumbu, lalu memastikan kualitas dan kebersihan bahan baku sebelum digunakan. Yang kedua adalah pembentukan, membentuk kulit pangsit dengan presisi dan mengisi dengan isian yang diinginkan, seperti ayam, udang, atau jamur. Dan yang ketiga, pengukusan, mengukus pangsit dengan temperatur yang tepat untuk memastikan pangsit matang dengan baik dan menjaga kelembaban dan kelezatan isiannya. Next. Yang keempat adalah pengemasan. Mengemas pangsit secara higienis dan menarik dalam wadah atau kemasan yang sesuai untuk menjaga kesegaran dan mempermudah proses penyajian. Lalu untuk proses produksi yang kelima adalah penyimpanan. Menyimpan pangsit dalam kondisi yang sesuai di lemari pendingin untuk menjaga kualitas dan daya tahan produk. Dan yang terakhir adalah penyajian. Memasak pangsit kuah dengan memasukkan bumbu racikan serta topping yang diinginkan seperti sayuran dan seafood. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada aspek keuangan. Yang pertama pada pendanaan.
Di sini kami membutuhkan modal awal sebesar 4 juta rupiah untuk memulai usaha pangsit ini. Kemudian penggunaan dananya. Penggunaan dananya diperkirakan biaya produksi per bulannya meliputi bahan baku sebesar 100.500.000, tenaga kerja 1.500.000, biaya operasional lainnya sebesar 1 juta. Selanjutnya. Selanjutnya BEP. BEP atau rumusnya total biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. BEP di sini sudah diketahui total biaya tetapnya 1.500.000, kemudian ditambah 1.500.000, ditambah 1 juta, kemudian dibagi 15.000 dikurangi 7.050. BEP-nya 4 juta dibagi 7.950, yaitu yang dapat diketahui BEP porsinya 503 porsi. Kemudian kami memperkirakan BEP akan tercapai setelah menjual sekitar 503 porsi pangsit kuah. Kemudian di sini ada laba rugi. Jika penjualan 700 porsi dikali 15.000, hasilnya sama dengan 10.500.000 per penjualannya. Kemudian biaya variabel di sini 700 porsi dikali 7.050, yaitu sama dengan 4.935.000, yang dapat diketahui biaya tetapnya 4 juta rupiah. Laba rugi di sini rumusnya penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Penjualannya di sini 10.500.000 dikurangi biaya variabel yaitu 4.935.000 dikurangi biaya tetapnya yaitu 4 juta. Kemudian hasil laba ruginya 1.565.000. Artinya jika kami menjual 700 porsi pangsit kuah per bulan, kami akan mendapatkan laba sebesar 1.565.000. Selanjutnya. Selanjutnya dalam aspek ekonomi. Untuk aspek ekonomi terdiri dari modal awal yang terdiri dari biaya sewa, tempat, bahan baku, biaya peralatan, dan lain-lain. Lalu ada BEP, break even point, yaitu jumlah penjualan yang harus dicapai untuk menutupi semua biaya operasional dan mulai menghasilkan keuntungan. Kemudian dalam aspek hukum, untuk usaha pangsit wajib punya izin usaha sesuai peraturan yang berlaku, seperti mendaftarkan usahanya melalui nomor induk berusaha atau NIB. NIB ini merupakan identitas sebagai pelaku usaha yang diperoleh melalui online single submission atau OSS. OSS ini merupakan sistem yang mengintegrasikan semua perizinan usaha di Indonesia. Selanjutnya. Kemudian dalam aspek teknis, untuk aspek teknis ini dari segi lokasi usaha harus strategis, mudah diakses, ramai dan dekat dengan tempat tinggal atau tempat kerja potensial. Dapat menjadi pilihan yang baik. Dari segi peralatan harus lengkap dan memadai serta terus memperhatikan kualitas produk. Dan untuk bahan baku harus kualitas yang baik sesuai standar kesehatan. Kemudian ada aspek pasar. Untuk aspek pasar kita harus tahu target pasarnya siapa. Dan penting untuk mengetahui siapa saja pesaing kita. Kita juga perlu menyusun strategi pemasaran yang efektif untuk menarik konsumen berupa promosi di sosial media dan memasang iklan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, variasi menu, beragam jenis menu pangsit dengan isian dan topping menarik. Yang kedua, kualitas bahan baku segar dan proses pembuatan higienis. Yang ketiga, harga yang terjangkau, yaitu sesuai dengan target pasar. Yang keempat, pelayanan yang ramah dan memuaskan, memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, brand awareness, membutuhkan upaya ekstra dalam membangun kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Yang kedua, persaingan yang ketat.
Banyak pengusaha yang menjual pangsit kuah. Yang ketiga, melakukan diskon hanya kepada pembelian jumlah besar atau di hari besar saja. Yang keempat, pelayanan yang kurang maksimal jika kondisi sedang penuh. Next. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan minat kuliner, tren kuliner tradisional yang sedang berkembang. Lalu yang kedua, perkembangan teknologi dapat digunakan untuk promosi dan pemasaran online. Yang ketiga, fasilitas yang sudah lengkap berada di pinggir jalan dapat mempermudah akses pelanggan dalam mencapainya. Yang keempat, peluang untuk ekspansi usaha, membuka cabang baru atau menjual produk secara online. Selanjutnya, threats atau ancaman. Yang pertama, kenaikan harga bahan baku. Hal tersebut dapat mempengaruhi keuntungan usaha. Yang kedua, persaingan yang ketat. Persaingan dari restoran pangsit yang sudah mapan dan pesaing dalam industri kuliner lainnya. Yang ketiga, keamanan yang dinilai kurang karena berada di pinggir jalan sehingga ada peluang kendaraan hilang atau tertabrak pengguna. Yang keempat, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini ada matriks SWOT. Yang pertama, strategi, strength, dan opportunity. Yang pertama itu memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana untuk menarik minat pelanggan. Yang kedua, dengan menambah cabang baru agar mencakup lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, menjaga dan mempertahankan kualitas yang baik dengan harga yang murah sebagai keunggulan pasarnya. Lalu yang keempat, mengadakan perbaikan dan pengembangan. Selanjutnya ada strategi witness opportunity. Yang pertama, melakukan penambahan SDM untuk menjaga kualitas pelayanan. Lalu melakukan penambahan fasilitas untuk menambah kenyamanan. Yang kedua, memberikan benefit khusus untuk konsumen yang loyal dalam pembelian jumlah banyak. Yang ketiga, membuat konten menarik dan kerjasama dengan influencer untuk menarik konsumen. Selanjutnya ada strategi strength dan traits. Yang pertama ada menjaga dan meningkatkan kualitas rasa dan harga yang ditawarkan agar tidak kalah saing dengan rasa-rasa jenis. Yang kedua, memanfaatkan media promosi sebagai media untuk menambah pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sarana fasilitas yang tersedia untuk menjaga kenyamanan pelanggan. Lalu ada strategi witness dan traits. Yang pertama, mengadakan inovasi dalam penyajian menu. Yang kedua, membuat diskon atau giveaway sesuai dengan hari spesial atau event yang menggabungkan konten kreatif yang sedang tren. Yang ketiga, menambah fasilitas yang Instagramable dan tim keamanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Aspek lainnya. Yang pertama, izin usaha. Proses pengurusan izin usaha yang rumit dan memakan waktu dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha. Solusi mengatasi masalah tersebut yaitu memanfaatkan layanan online single submission OSS untuk mempermudah izin usaha. Adapun berkonsultasi dengan konsultan hukum untuk mempermudah proses izin usaha. Yang kedua, tenaga kerja. Kesulitan dalam mencari tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha. Solusi mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama, memberikan pelatihan kepada tenaga kerja baru. Yang kedua, menawarkan gaji dan benefit untuk menarik tenaga kerja berkualitas. Next. Jadi, kesimpulan pangsit Paradise ini adalah sebuah restoran pangsit kuah yang berpotensi sukses dengan menawarkan hidangan berkualitas tinggi, pelayanan yang ramah, dan strategi pemasaran yang efektif. Dengan strategi yang tepat, restoran ini dapat memenangkan hati pelanggan dan menjadi tujuan utama pecinta pangsit pedas. Baik,
Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.